Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan kembali tentang ta'aruf, ya, perkenalan. Kalau sebelumnya kemarin kita belajar perkenalan tentang at-ta'rifu bin nafsi, ya, perkenalan untuk diri sendiri. Nah, sekarang kita akan mengenali tentang profesi atau pekerjaan. Ada yang dokter, kemudian ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi seorang guru, ada yang menjadi seorang siswa atau pelajar. Oke, kita lanjut. At-ta'aruf ini artinya perkenalan. Kita lanjut ya. Ya, di sini ada al-mufradat, ya, ada kosakata. Kita lanjut. Isim mudzakkar. Maksudnya mudzakkar di sini adalah khusus untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu namanya muannas. Oke, kita kenali dulu. Ini saya sekalian membaca, kemudian perhatikan ya cara membacanya saya, biar kalian paham cara membaca yang benar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Talibun, mudarrisun, nazirul madrasati, muwazzafun, raisul fasli, bawwabun, khadimun. Talibun ini bermakna siswa atau pelajar atau murid, ya. Tapi khusus untuk laki-laki. Kemudian di sini ada mudarrisun, yaitu seorang guru, tapi untuk laki-laki. Nazirul madrasati, kepala sekolah. Dan ini juga khusus untuk laki-laki, ya. Muwazzafun ini artinya pegawai, ya. Pegawai kayak pegawai kantoran, itu muwazzafun namanya. Kita lanjut. Ketua kelas, raisul fasli. Nah, ketua kelas ini namanya raisul fasli, ya. Ada juga satpam, bawwabun, satpam. Dan ini juga khusus untuk laki-laki. Ada khadimun, pembantu untuk laki-laki. Oke, kita lanjut ya. Kalau yang ini namanya isim mudzakkar, kemudian kita lanjut ke isim muannas, yaitu khusus untuk perempuan. Kalau mudzakkar untuk laki-laki, muannas untuk perempuan, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Talibun, ya. Talibatun. Nah, lawan katanya berarti talibatun. Kita lihat ada perbedaan atau tidak. Oke, ada ya. Ketika dia menjadi muannas, maka di ujungnya itu biasanya tanda-tandanya muannas itu, tanda-tandanya perempuan itu biasanya ada tak di belakangnya, ya. Nah, kalau misalnya menemui tulisan bahasa Arab, ada tulisan taknya, berarti itu untuk perempuan, bukan untuk laki-laki, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Nah, di sini mudarrisun, guru perempuan, ini salah ya. Ini ada salah pengetikan. Nah, ini. Nah, yang mudarrisun yang ini salah kurang nih. Harusnya ada tak marbutoh yang kayak seperti yang talib ini ya. Talibah ini ya. Ini saya kurang ini ketikannya ya. Ini kurang huruf tak di belakangnya. Oke. Berarti kalau untuk guru perempuan itu namanya mudarrisatun, tinggal ditambahin huruf tak ya di belakang ya. Nah, yang ini. Nah, mohon maaf ya, salah. Oke, belum. Ya. Oke, kita lanjut. Naziratul madrasati. Kita lihat sebelumnya yang di sampingnya tadi. Nah, di situ ada naziratul madrasati. Sama bedanya naziratul madrasati. Perbedaannya adalah kalau untuk perempuan itu biasanya di akhirnya itu ada tak marbutoh atau tak yang bulat gini loh. Nah, ini. Nah, itu namanya tak
tak marbutah. Atau yang kayak gini juga nih. Nah, tak yang berada di ujung itu biasanya untuk perempuan, ya. Kita lanjut lagi. Muwazzafatun. Nah, kita lihat di sampingnya. Muwazzafun, beda ya. Dikhususkan untuk laki-laki dan dikhususkan untuk perempuan. Oke, kita lanjut lagi. Ra'isatul fasli. Ra'isatul fasli, ya. Ketua kelas khusus untuk perempuan. Bawwabatun. Bawwabatun. Nah, misalnya ada satpam perempuan, berarti dipanggilnya bawwabatun. Kalau laki-laki bawwabun, ya. Beda ya. Kita lanjut. Khadimatun. Khadimatun itu pembantu khusus untuk perempuan. Oke. Paham? Sampai sini paham ya? Ini saya ulangi kembali tentang perbedaan muzakkar sama muannas. Muzakkar itu khusus untuk laki-laki, sedangkan muannas itu untuk perempuan, ya. Perbedaannya di sini di antara kedua ini, yang untuk perempuan itu biasanya perempuan itu memiliki tanda-tandanya sendiri. Nah, contohnya itu kayak gini. Di ujungnya itu biasanya ada huruf tak marbutah, ya. Nah, itu biasanya untuk perempuan. Kita lihat di sini kalau untuk laki-laki tolibun, untuk perempuan tolibatun, ya. Kalau untuk guru tadi mudarrisun, yang laki-laki mudarrisun, untuk perempuan itu adalah mudarrisatun. Ini salah ya, ini ada kurang pengetikan ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya tentang at-tahiyah atau sapaan. Nah, karena ini kita perkenalan, ketika kita bertemu dengan orang baru, alangkah baiknya kita menyapa orang tersebut, atau kita ketemu sesama teman, atau kita bertemu orang di jalan, atau kita bertemu tetangga misalnya ya di samping rumah gitu ya. Nah, kita menyapa atau mengiau, bahasa kita deh. Bahasa kita kan mengiau, merawak. Nah, merawak bahasa kita. Ya. Nah, di sini at-tahiyah atau sapaan, contohnya ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Sobahul khair. Sobahul khair. Masaul khair. Naharuka sa'id. Lailatuka sa'idah. Lailatuka sa'idah. Syukron. Kaifa haluk. Kaifa haluk. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Biasanya ini kita mengucapkan ini ketika kita bertemu dengan orang baru, atau ketemu misalnya ada keluarga kerabat datang ke rumah. Nah, ahlan wa sahlan. Nah, misalnya ada keluarga berdatang ya, kalau atau kawan datang ke rumah, misalnya ada teman datang ke rumah. Nah, kita mengucapkan ahlan wa sahlan. Contohnya. Kemudian ketika kita bertemu tetangga, misalnya siang hari, misal ketemu tetangga di samping rumah, kita mau keluar misalnya. Naharuka sa'id. Naharuka sa'id. Nah, kita menyapa orang tersebut ya, atau kita merawak sidin nih yang di muka rumah. Naharuka sa'id. Selamat siang. Nah, seperti itu ya. Kemudian lailatuka sa'idah. Nah, misalnya kita ketemu orang malam hari, misalnya kita balik dari Langgar atau balik dari surau, misalnya dari masjid ya. Kita pulang dari masjid terus ketemu orang misalnya di samping rumah kita, soalnya ada sembahyang, misal kita rawak. Lailatuka sa'idah. Lailatuka sa'idah. Selamat malam. Nah, seperti itu contohnya ya. Oke, ini at-tahiyah artinya kita sapaan atau kita menyapa orang atau kita merawak. Nah, merawak orang nih kisahnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jawabannya. Kalau tadi kita tahiyah, kita menyapa orang. Nah, ketika kita disapa oleh orang atau ketika kita dirawak oleh orang, apa kita menjawabnya? Nah, di sini ada jawaban dari sapaan yang tadi. Nah, contohnya ahlan wa sahlan, maka jawabannya ahlan bik.
Kalau misal kita pagi misalnya ada orang merawat, ada orang yang menyapa misal. Sobahul khair, sobahun nur. Itu jawabannya. Masaul khair, masaun nur. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Nah, kalau misalnya ditanya orang siang-siang misalnya di kiawalan orang ya, disapa orang misalnya siang-siang. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Nah, kayak itu misalnya ya. Kemudian lanjut lagi, lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Sa'idatun mubarakah. Sa'idatun mubarakah ya, seperti itu. Jadi ketika kita disapa ya kita sapa kembali ya, seperti itu. Nah, ini ada jawaban dari sapaannya. Kalau yang di sebelah kanan yang at-tahiyah ini bentuk sapaannya. Nah, kalau yang al-jawab di sini adalah jawaban dari sapaan tersebut ya. Yang ini bagian sebelah sini adalah kita menyapa orang ya. Kita menyapa orang, kemudian yang di sebelah sini kita menjawab sapaan orang tersebut ya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada tentang arah mata angin atau ya arah mata angin ya. Oke. Penunjuk arah. Ya, udah kelihatan ya. Petunjuk arah. Oke, kita lanjut. Ada petunjuk arah. Nah, di sini ada asy-syamaliyah, ada asy-syarqiyah, ada al-wusta, ada al-gharbiyah, ada al-janubiyah. Nah, tengah itu bahasa Arabnya adalah wusta. Kemudian utara adalah asy-syamaliyah atau asy-syamaliyatu. Nah, jadi seperti ini. Kalau bahasa Arab itu terbagi menjadi dua ya anak-anak ya. Bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama, bahasa Arab itu ketika kita mengucapkan, nah amun kita berucap ke bahasa Arab nih, itu ujungnya tuh dimatikan, ujungnya tuh. Nah, contohnya nih ada di sini asy-syarqiyatu. Nah, amun kita mengucap ke orang, nah amun kita berpandir lawan orang, misal mengucap kita ke orang, ujungnya tuh dimatikan. Jadi bacanya kada asyarqiyatu tapi asyarqiyah. Nah, itu amun kita berucap. Nah, jadi bahasa Arab tuh ada dua. Yang pertama, ketika diucapkan garis ujungnya itu hilang. Nah, tapi ketika secara penulisan maka ujungnya tetap ditulis. Contohnya kayak gini. Nah, ini secara tulisan dia ditulis ya. Asyarqiyatu. Ya, asyarqiyatu. Tapi ketika kita mengucapkan sama orang atau kita misalnya berbicara sama orang maka dimatikan ya. Contohnya asyarqiyatu itu ketika ditulis, tapi ketika diucapkan asyarqiyah. Nah, jadi saya akan menyebutkan cara membacanya yang benar ya. Nanti kalian bisa tirukan cara membacanya yang benar seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamaliyatu utara, asy-syamaliyatu utara, asy-syarqiyatu timur, al-janubiyatu selatan, al-gharbiyatu barat, al-wusta tengah. Nah, paham ya sampai sini ya? Bisa ya, insyaallah bisa saya membacanya ya. Oke, kita lanjut lagi sedikit. Iya. Nah, di sini ada sedikit kosakata lagi ya. Bahasa Arabnya ibu kota itu adalah al-simatun. Sedangkan kota itu adalah madinatun. Desa qorinatun. Wah, ini ketinggalan ini. Qorinah ya. Oh iya, mohon maaf di sini ada nunnya ya. Ketinggalan. Aduh, mohon maaf ya. Di sini ada ketinggalan qorinatun. Ya. Nanti saya ketikkan di grup nanti ya yang salah-salahnya nanti saya ketikkan di grup. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, enggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arabnya Kalimantan Selatan, Kalimantan al-Janubiyah,
Kalimantan al-Janubiyah. Oke, kita kembali lagi yang tadi. Apakah benar Selatan al-Janubiyah? Kita lihat. Oh, ternyata benar. Kalimantan Selatan, Kalimantan al-Janubiyah. Oke, benar ya. Ya, kita lanjut, coba lihat lagi. Nah, Sumatera Barat, Sumatera Al-Gharbiyah, Sumatera Al-Gharbiyah. Kita coba lihat apakah benar Al-Gharbiyah Barat. Wah, ternyata benar. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Jawa Asy-Syarqiyah, artinya Jawa Timur. Apakah benar Asy-Syarqiyah Jawa Timur? Kita lihat lagi, benar apa enggak Asy-Syarqiyah Jawa Timur. Oh, ternyata benar. Oke. Ya, paham ya. Jadi kalau misalnya Jawa Barat, misalnya berarti Jawa Al-Gharbiyah. Misalnya Kalimantan Tengah, berarti Kalimantan Al-Wusta. Jadi tinggal kita menyebutkan nama daerahnya, kemudian setelah nama provinsinya kita letakkan, kemudian di mana daerahnya ya. Misalnya bagian barat, ya udah kita masukkan barat. Misalnya Kalimantan Barat berarti Kalimantan Al-Gharbiyah. Kalau misalnya Kalimantannya di utara berarti Kalimantan Asy-Syamaliyah. Oke, paham ya? Insyaallah paham ya. Bismillah ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang nggak paham silahkan tanyakan saya di grup ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini saya punya games. Ana punya games atau permainan ya. Ana punya permainan. Permainan ini tebak-tebakan. Di sini cuma ada 3 tebakan. Nama permainannya ini adalah manhada. Nama permainannya manhada ya. Manhada. Jadi kalau tadi kita di awal tadi belajar tentang profesi atau pekerjaan, ya, maka di sini kuisnya atau pertanyaannya atau gamesnya tentang pekerjaan, yaitu tersangkut paut dengan manhada. Ketika ditanya manhada, siapa ini? Maksudnya pekerjaannya apa ya? Nanti ada gambarnya, oke? Siap ya? Nanti soalnya atau gamesnya ada 3. Kemudian nanti kalian jawab di grup atau bisa chat pribadi ke saya ya, ke nomor WA saya, di chat ke saya nanti jawabannya apa dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesianya. Oke. Ya, kita lihat. Iya. Man hadza? Siapa ini? Kalau dilihat-lihat di belakangnya ada orang yang apa itu misalnya. Siapakah beliau ini? Sebutkan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesianya ya. Misalnya seorang petani, bahasa Arabnya petani apa? Bahasa Indonesia berarti petani, bahasa Arabnya apa misalnya? Al-falah misalnya. Al-fallahu. Nah, kalau ini siapakah dia? Man hadza? Siapa ini? Sebutkan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ini pertanyaan yang pertama. Kita lanjut games yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Maaf salah. Kita lihat. Man hadza? Siapa ini? Man hadza? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Indonesianya apa? Man hadza? Siapa ini? Ya. Sudah? Oke, kita lanjut yang nomor 3, yang terakhir, soal yang terakhir, oke. Man hadhihi. Nah, kalau yang di bab pertama kita kemarin sudah belajar ya tentang hadza sama hadhihi. Kalau hadza itu untuk laki-laki, kalau hadhihi untuk perempuan. Berarti yang hadza tadi untuk laki-laki, yang hadhihi untuk perempuan. Yuk. Man hadhihi? Sebutkan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab. Oke. Sudah? Nanti kirim CP ke saya atau CP ke grup ya. Oke. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan.
ada salah dan khilafnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.